Ikom Surabaya, Jawa Timur. Inovasi yang diberi nama DBOS atau Dinamika Box of Sterilization ini diklaim mampu membasmi kuman, bakteri maupun virus di berbagai benda termasuk buku. Inovasi ini terinspirasi alat sterilisasi di ruang operasi rumah sakit yang berfungsi membunuh kuman maupun bakteri. Alat merupakan ini adaptasi untuk alat serupa ini diadaptasi untuk sterilisasi rak buku di kampus karena buku bisa menjadi media penularan berbagai macam virus maupun bakteri yang tidak kasat mata. Dengan alat ini, setiap buku yang keluar masuk dari rak perpustakaan melewati box sterilisasi. Selain itu, pustakawan dan peminjam buku tidak perlu berinteraksi secara langsung. Ya, kita langsung berbincang dengan penggagas sekaligus penemu alat sterilisasi buku yang juga tenaga pengajar di Stikom Surabaya, ada Indra Gunawan. Halo Indra Gunawan, apa kabar? Halo, selamat siang Bu. Baik-baik, makasih. Baik, oke Indra, ini elemen-elemen atau komponen-komponennya semua bisa didapat di dalam negeri kan? Tidak harus mencari susah kan elemen komponennya ini gimana? Coba ceritakan. Jadi banyak ya umum dijual, tapi ya kita yang harus pergi ke toko pesan gitu ya. Karena barang ini kan cukup mahal, jadi dia tidak sedia langsung banyak gitu, kita pesan, dia sudah datang kita bawa, beli udah. Satu the box itu berapa harganya? Kalau satu kita perkirakan bisa sampai 1.700 ya, 1.700.000 sampai 2 juta gitu. Oke, 1.700.000 sampai 2 juta. Oke, nah kalau begitu berapa lama katakanlah sebuah buku itu harus diletakkan di dalam mesin sterilisasi sehingga efektif membunuh kuman atau virus? Kalau tergantung dari lampu ya, kita pakai lampu itu kan ada yang 36 watt, ada yang lebih kecil itu kurang lebih 20 watt. Kalau kita pakai yang 20 watt, 5 menit sampai 6 menit itu sudah bersih. Kalau yang 36 watt lebih besar, jadi waktunya lebih singkat, sekitar 2 menit sampai 3 menit sudah bersih. Kalau saya selipkan di antara buku-buku yang mau disteril, saya selipkan kacamata atau dompet, itu apakah efektif juga? Ya bisa, jadi selain buku kita taruh barang misalnya paket apa, tas atau apa, bisa langsung disteril. Tapi ingat, kalau kita masukin tas yang disteril itu permukaan tasnya, bukan dalamnya. Jadi dalamnya kan tidak kena tuh. Kayak gitu. Oh iya, jadi hanya surface permukaan luar begitu ya? Iya, surface permukaan luar aja. Oke, Indra, ini berapa lama sih dibuatnya si The Box ini dan ukurannya sampai berapa? Ada variasi kah? Sementara kita buat satu ukuran, jadi ada dua unit gitu, ukurannya sama, itu 50 kali 120 cm. Tapi kalau mau buat yang custom bisa juga, kurang lebih seminggu lah ya. Karena percobaan merakit awal. Semua The Box itu membutuhkan waktu 7 hari begitu ya? Iya, 5 hari. 5 hari saja. Oke. Nah misalnya ya, ini buku ada di perpustakaan begitu ya. Berarti apa yang boleh do's and don'ts-nya itu apa terkait dengan mesin sterilisasi ini? Karena informasi yang saya dapat, kita tidak boleh melihat secara langsung ke lampu UV-nya begitu. Apakah benar seperti itu? Iya benar. Jadi UV yang kita pakai ini kan tipe C ya. Jadi dia ini cukup keras gitu, bahaya. Kalau kena di mata itu kita bisa, salah satunya bisa katarak, buta. Kalau kena kulit jadi tua, bahkan kanker bisa gitu. Oke, jadi ini gimana nih? Di sisi lain dibutuhkan begitu untuk membunuh kuman dan juga virus. Tapi di sisi lain kita juga harus proteksi diri dong sebelum memasukkan buku dan lain sebagainya. Gimana nih Indra, kamu cara sosialisasinya? Jadi kita kalau sama perpus itu kita sudah ngarahkan ya. Kita buat pengaman juga. Jadi ketika dibuka, lampunya itu tidak akan menyala. Taruh buku, dia tutup, lampunya akan nyala sendiri. Kita kasih timer sudah 5 menit, nanti lampunya mati sendiri. Jadi ada panel pengaman, otomatis kalau dibuka dia tidak akan menyala begitu ya lampunya ya? Oke. Iya benar. Oke. Nah kapan alat ini paling tidak, misalnya ada yang mau pesen gitu ya, ini bagaimana caranya nih begitu? Kontak siapa, kemudian apakah bisa available dalam waktu katakanlah pesan hari ini, minggu depan sampai begitu?
Nah, itu tergantung jarak ya. Tapi kalau pesan biasanya langsung ke PR, ke bagian humas kita ini. Nanti ada alamat apa kita bisa komunikasi. Ya tergantung jumlah pesanan. Kalau hanya satu kotak aja mungkin bisa cepat ya. Nah, terus efektivitasnya tuh sudah scientifically proven belum nih, Mas Indra? Seperti apa? Kita dapat garansi, oh iya bisa membunuh virus berapa persen misalnya? Kalau penelitian sendiri untuk bunuh virus itu kan butuh penelitian dan alat-alat, salah satunya itu mikroskop elektron. Karena si virus ini kalau pakai mikroskop cahaya kan tidak bisa. Kita belum bisa sampai ke sana, tetapi kita pakai dasar rujukan dari penelitian yang lain. Misalnya di rumah sakit itu virus SARS yang tempo hari itu kan jenisnya corona juga. Sama, tetapi beda nama gitu ya. Tapi sama-sama corona dengan partikel yang sama juga komponennya itu. Itu terbukti itu sudah bunuh kuman. SARS itu mati. Jadi kita berasumsi si COVID-19 juga ini ikut bisa mati gitu loh. Karena komposisinya sama. Oke, tapi yang jelas belum pernah ada penelitian, masih dibutuhkan begitu ya? Masih dibutuhkan penelitian untuk akhirnya membuktikan seberapa efektif alat ini akan membunuh virus COVID-19. Benar, iya. betul. Oke, Pak Indra, ini kan untuk di perpustakaan dan untuk buku. Kedepannya potensi pengembangan teknologi ini akan untuk apa saja nih, Pak? Kita sudah kembangin ya, jadi untuk barang-barang yang datang gitu ya, kita kalau karyawan kita ada beli online. Barang-barang datang itu pun kita sudah sediakan kotak juga, yang mana nanti sebelum dia ambil sama pemesan itu, dia masukin kotak dulu, kurang lebih ya 7 menit, 8 menit, lalu baru bisa diambil sama yang pesan. Lalu kita juga kembangin lagi dengan tower-tower, jadi ada UVC juga yang kita buat seperti tower berdiri gitu, untuk sterilisasi ruangan. Jadi akan digilir gitu ya, jalan untuk sterilisasi kurang lebih 20-25 menit, lalu kita pindah lagi ke ruangan yang lain. Kita juga sudah kembangin lagi secara otomatis, kita pasang permanen di suatu ruangan, dia akan hidup di museum ya, kita pasang di museum. Jadi kalau malam tidak ada aktivitas, dia nyala 1 jaman gitu untuk steril seluruh ruangan, lalu dia akan mati sendiri. Setiap hari dia akan berjalan seperti itu terus. Oke, jadi ya pasti inovasinya tidak akan berhenti sampai sini saja, begitu. Terima kasih Mas Indra. Salam juga untuk teman-teman di Stikom. Selamat kembali membuat karya-karya yang mencengangkan dunia. Iya, terima kasih Pak Indra. Baik, dan pemirsa, Justru masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana.